Selamat datang di channel YouTube Trijaya Pool Indonesia. Video kali ini, Trijaya Pool akan membahas proses konstruksi pekerjaan pembangunan kolam renang untuk rumah tinggal. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, dukung channel YouTube kami ya dengan subscribe, like, dan share video ini kepada keluarga, teman, serta kerabat Anda. Tentunya memiliki kolam renang pribadi memang sudah menjadi impian banyak orang. Namun memiliki kolam renang dengan kualitas dan mutu yang tinggi tidaklah mudah. Nah, kali ini Trijaya Pool Indonesia akan menjelaskan proses pembangunan kolam renang dengan kualitas dan standar yang terpercaya, agar nantinya kalian tidak perlu ragu untuk memanfaatkan jasa pembangunan kolam renang dari kami. Persiapan. Merencanakan pembangunan kolam renang tentunya dibutuhkan pemilihan lokasi yang tepat. Selain itu, menentukan desain dan jenis kolam perlu ditinjau agar pembuatan kolam renang nantinya akan sesuai dengan kebutuhan. Trijaya Pool Indonesia siap mendatangi lokasi dimanapun Anda berada dan kami dapat dipercaya untuk membantu Anda dalam memilih perencanaan kolam yang Anda inginkan. Penggalian tanah. Pekerjaan penggalian tanah ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kedalaman kolam renang Anda. Area yang digali tersebut nantinya akan menjadi tempat pemasangan struktur kolam renang yang ada di bawahnya, seperti pondasi, beton lantai kerja, serta struktur pile cap dan balok. Jangan lupa, kolam renang juga memerlukan area tersendiri untuk ruang pompa dan bak penampungan, sehingga penggalian tanah juga perlu dilakukan untuk area pelengkap kolam ini. Pemasangan hebel. Guna mempermudah dan mendapatkan pekerjaan yang tepat, penggunaan batu bata atau hebel tentunya perlu dilakukan untuk memperjelas batas dinding terluar area yang akan dijadikan kolam renang. Pemasangan stress pile. Salah satu model pondasi yang digunakan untuk kolam renang ialah stress pile, di mana pondasi ini dapat dibuat tanpa menggunakan mesin atau perlengkapan yang rumit. Beberapa aspek yang menjadi penentuan pemilihan pondasi ini diantaranya kondisi tanah, dimensi, ukuran pondasi, serta kedalamannya. Pemasangan stress pile ini hanya digunakan untuk pembangunan kolam dengan area yang cukup besar atau dengan kondisi tanah lahan tertentu. Tentunya pekerjaan stress pile ini lebih singkat dan lebih mudah, tanpa perlu khawatir karena pondasi ini telah terbukti kokoh dan tidak berisiko pada keretakan tanah. Pembuatan pile cap dan balok. Pile cap dibuat di atas pondasi, berguna sebagai pengikat antar pondasi sebelum didirikan struktur lain di atasnya. Setelah pile cap dibuat, ada balok yang juga berguna mengikat pile cap dan meneruskan beban di atasnya agar konstruksi kolam renang tetap kokoh dan tidak goyang. Pembesian pada pile cap dan balok ini menggunakan rakitan yang sama, yakni penggunaan besi ulir 13 dan 16 mm. Pembesian. Sama halnya dengan struktur bawah sebelumnya, dinding kolam renang juga didirikan dengan struktur beton yang juga menggunakan pembesian, dikenal sebagai wire mesh atau besi gelaran. Untuk kolam renang dengan area kecil, pembesian dinding kolam renang digunakan satu lapis besi wire mesh. Berlaku juga untuk pembesian pada ruang pompa dan bak penampungan. Sedangkan untuk kolam renang dengan area yang besar atau dengan kondisi tanah area yang tidak stabil, pembesian dinding kolam menggunakan dua lapis besi wire mesh. Dengan menggunakan tipe wire mesh seperti M8 atau M10, yang dirakit dengan jarak anyam 10 hingga 15 cm yang disesuaikan dengan kebutuhan struktur kolam Anda. Pemipaan kolam renang. Sistem plumbing atau pemipaan dirakit dan dipasang setelah pembesian selesai dirakit. Sistem pemipaan disesuaikan dengan jenis kolam Anda. Pembahasan tentang pemipaan ini akan dibahas di video kami berikutnya ya. Pemipaan ini harus dihubungkan juga dengan area utilitas ruang pompa, bak penampungan, serta pembuangan. Pekerjaan backcasting. Penggunaan backcasting bertujuan guna menahan beton selama proses pengecoran. Material backcasting yang digunakan ialah material konvensional dari kayu. Pemilihan material ini berdasarkan keunggulannya, yakni ekonomis, mobilitas yang mudah, serta tidak sulit dibongkar. Sesudah backcasting dirancang dan dipasang dengan aman, proses pengecoran dapat dimulai. Pengecoran. Pekerjaan pengecoran untuk struktur kolam renang menggunakan mutu beton K250 ataupun K300.
Guna menghindari beton yang tidak rata dan menghindari keroposnya beton, pengecoran dianjurkan dikerjakan dalam satu kali tahapan, agar tidak perlu lagi dilakukan grouting, penambalan, injeksi, ataupun sambungan pengecoran. Selain itu, penggunaan alat vibrator juga diperlukan selama proses pengecoran, agar adukan beton yang dihasilkan rata dan padat, tanpa menyisakan celah sedikit pun. Tes rendam. Uji coba ini wajib dilakukan sebelum meneruskan ke pekerjaan selanjutnya, guna mendeteksi dini potensi kebocoran pada struktur beton kolam renang. Idealnya, tes rendam dilakukan selama 5 hingga 7 hari dengan kondisi cuaca yang cerah dan tidak terkena hujan. Tes rendam ini mengukur volume penguapan air. Normalnya berkisar antara 1 hingga 1,5 cm dikali luas area kolam per hari. Pekerjaan acian. Setelah beton mengeras, tahapan selanjutnya adalah pekerjaan acian. Menggunakan material MU200, ketelitian sangat dibutuhkan pada pekerjaan ini agar ketebalan acian merata, sehingga pada proses pemasangan finishing mozaik atau keramik akan lebih mudah dan merata. Dan juga pekerjaan acian yang rapi akan menghasilkan pekerjaan selanjutnya, yakni pekerjaan waterproofing yang lebih maksimal. Pekerjaan waterproofing. Pekerjaan ini bertujuan guna membuat struktur kolam renang menjadi kedap air dan mencegah kebocoran dinding kolam renang agar tahan lama menahan tekanan air di dalamnya nanti. Material waterproofing yang digunakan ialah Sikatop 107. Pastikan bahan serta metode pengaplikasian waterproofing ini dilaksanakan dengan tepat ya, agar risiko kebocoran pada kolam renang tidak akan menjadi masalah serius nantinya. Pekerjaan plesteran. Plesteran ini yang akan melindungi waterproofing yang sudah diaplikasikan. Selain itu, plesteran juga berfungsi untuk membuat bidang kolam renang bagian dalam agar sesuai dengan ukuran yang ditentukan, dan membantu saat pemasangan finishing mozaik atau keramik agar tidak ada potongan. Pemasangan mozaik atau keramik dan pengenatan. Pekerjaan ini harus dilakukan oleh tenaga yang berpengalaman agar hasil yang didapatkan rapi dan tidak bergelombang. Selanjutnya adalah pekerjaan pengenatan, di mana pekerjaan ini dilakukan untuk mengisi jarak kosong antara pemasangan keramik atau mozaik. Pengenataan ini juga berfungsi untuk memperkuat daya rekat mozaik atau keramik dan menghindari terjadinya rembesan pada lantai atau dinding kolam renang. Pemasangan topping kolam renang. Pemasangan topping yang dimaksud ialah pemasangan batu alam untuk bibir kolam renang. Umumnya, jenis batu alam yang dipakai antara lain batu andesit, batu paras Jogja, batu granit, batu Sukabumi, dan lainnya. Batu yang hendak dipilih umumnya akan melalui proses coating. Tujuan dilakukan coating ialah untuk memunculkan warna alami yang kuat dari batu alam dan melindungi permukaan batu alam dari lumut dan jamur. Instalasi MEP. Setelah pekerjaan struktur dan arsitektur kolam renang telah usai, pekerjaan terakhir ialah instalasi komponen mekanikal, elektrikal, pemipaan, dan aksesoris pada kolam renang. Pekerjaan mekanikal meliputi pemasangan pompa dan filter pada ruang pompa. Untuk pekerjaan elektrikal, meliputi instalasi trafo, kabel, serta lampu untuk bagian dalam kolam renang. Untuk pekerjaan pemipaan, umumnya menggunakan pemipaan PVC kelas AW seperti Wavin, Ruchika, dan lainnya. Sedangkan untuk pemasangan aksesoris kolam renang meliputi inlet fitting, main drain, skimmer box, dan tangga kolam. Tentunya, Trijaya Pool Indonesia menyediakan pompa, filter, komponen perlengkapan, dan seluruh kebutuhan kolam renang Anda dengan kualitas dan mutu produk yang tinggi dengan garansi dari brand terpercaya. Setelah keseluruhan komponen kolam renang sudah diselesaikan, tes rendam kembali dilakukan selama periode yang sama dengan tes rendam sebelumnya. Pengisian air untuk kolam renang tidak disarankan menggunakan air tanah dengan jet pump biasa, karena berpotensi menyebabkan pompa air Anda jebol dan membutuhkan waktu yang berhari-hari. Pengisian air disarankan menggunakan air pump atau air yang dibawa dari pegunungan. Itu dia tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pekerjaan pembangunan kolam renang. Memang proses pengerjaannya tidak sederhana, namun Trijaya Pool Indonesia selalu terpercaya dalam mewujudkan keinginan Anda memiliki kolam renang impian berkualitas tinggi untuk hunian Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu kami ya dengan subscribe channel YouTube Trijaya Pool Indonesia, dan tidak lupa untuk like dan share video ini ke keluarga dan kerabat Anda. Nantikan video-video berkualitas dari channel Trijaya Pool Indonesia. Sampai jumpa.